Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada saat ini. Di dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing pada saat ini diambil dari Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita menanggapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita memuliakan namanya atas kebaikan Tuhan yang telah memanggil kita untuk mengikutnya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan kekurangan dan keterbatasan kami. Walaupun setiap kali kami menyatakan bahwa kami menjadi pengikut-Mu, tetapi seringkali apa yang kami lakukan tidak mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pernyataan pengakuan dosa dalam pujian. Bila ku renung dosaku
Kasih sayang Tuhan menjadi perlindungan kita dan kita pun juga akan mendapatkan kebaikan Tuhan yang bersedia mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menghayati akan kebaikan Tuhan tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian penyerahan diri kepada Dia melalui Kidung Jemaat 441 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 441 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan menyatukan hati di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami dan kami menanggapinya, Tuhan menyediakan berkat bagi kami untuk menjadi bekal dalam kehidupan ke depan. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga apa yang kami baca dapat kami renungkan dan bahkan kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut,
kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak setiap orang berani untuk mengambil risiko terhadap apa yang sudah menjadi keputusannya. Seringkali ketika orang memutuskan sesuatu di dalam hidupnya, entah itu terkait pekerjaan, entah itu terkait usaha, entah itu terkait dengan apapun, harapannya pasti akan baik-baik saja. Seringkali orang tidak memikirkan resiko yang harus diterima ketika keputusan itu muncul. Nah, pada hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana ketika kita telah membuat sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Seringkali orang mengatakan bahwa mengikut Yesus itu cukup enak. Percaya, kemudian memohon pertolongan, percaya, dan kemudian diselamatkan. Itu tidak salah. Tetapi kalau hanya itu saja yang menjadi pegangan, maka banyak orang akan kecewa. Karena ternyata mengikut Yesus itu juga ada risiko yang harus diterimanya. Dan resiko atas keputusan itu bukan sebuah resiko yang mudah, tetapi resiko yang cukup dapat dikatakan berat. Itulah sebabnya pada hari ini ketika kita bersama membaca apa yang telah kita dengarkan dalam Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39.
Di sana Yesus mengajar kepada para murid. Karena para murid akan melakukan sebuah tugas, yaitu melayani Tuhan, menjadi pengikutnya. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa dalam melayani Tuhan, dalam menjadi pelayan-pelayannya, mereka akan menghadapi kesulitan, mereka akan menghadapi pertentangan, bahkan tidak sedikit yang juga menghadapi persekusi karena kesetiaan mereka dalam melaksanakan tugas panggilannya. Jadi Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa itu adalah bagian resiko yang harus diterimanya manakala mereka telah menerima panggilan untuk menjadi pengikutnya. Tetapi Yesus juga memberikan dorongan kepada mereka. Kesulitan apapun, persekusi seperti apapun, pertentangan yang terjadi, jangan sampai mereka kemudian goyah. Tetapi Yesus memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap teguh di dalam iman dan tidak takut, karena mereka tidak sendiri. Mengapa mereka harus menghadapi seperti itu? Dalam bacaan kita dikatakan bahwa murid tidak lebih tinggi daripada guru mereka. Artinya apa? Kalau guru mereka pun mengalami persekusi, kesulitan, pertentangan yang muncul, maka sebagai pengikutnya mereka juga akan mengalami perlakuan yang sama, karena murid itu pasti juga akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh gurunya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya keteladanan di dalam mengikutinya. Kalau Yesus tetap teguh di dalam menghadapi kesulitan, pertentangan, bahkan persekusi, murid pun juga harus seperti itu. Yesus mengingatkan agar mereka tidak takut kepada manusia. Mereka harus takut hanya kepada Allah. Walaupun Allah tidak terlihat, tetapi Allah melihat setiap pengikutnya. Bahkan helai rambut pun dilihatnya. Itu hendak mengatakan kepada kita, walaupun Allah tidak terlihat secara kasat mata, tetapi Dia mengenal helai rambut sekalipun di kepala manusia. Artinya apa? Artinya murid-murid tidak perlu takut ketika mereka memiliki sikap takut akan Allah. Ketika mereka betul-betul mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Allah tidak akan membiarkan mereka. Allah akan peduli kepada mereka. Allah akan melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita takut itu bukan kepada Tuhan, tapi takut itu kepada manusia. Nah, ketika itu terjadi, maka perlu kita mengevaluasi kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah mengingatkan ada sebuah resiko, kemudian tidak perlu takut karena Allah akan memelihara dan melindungi mereka. Yesus pun juga menyampaikan sebuah pengajaran kepada mereka. Seringkali kita berpikir bahwa kedatangan Yesus membawa damai. Ya, betul itu. Tidak salah. Tetapi
Jangan hanya dipikir bahwa Yesus membawa damai. Kedatangan Yesus itu bisa memecah belah hubungan keluarga. Bukan Yesusnya yang memecah belah hubungan keluarga, tetapi pilihan seseorang untuk mengikut Yesus itu kadangkala tidak disukai oleh keluarga. Pilihan seseorang untuk meneladani Yesus itu kadangkala keluarga yang lain tidak bisa menerima apa yang menjadi pilihan itu. Artinya, ternyata kedatangan Yesus dalam diri seseorang bisa membuat hubungan satu dengan yang lain itu menjadi terpisah. Ia mengatakan bahwa orang yang lebih mencintai keluarga dan kehidupan duniawi daripada mengikutinya, ia tidak layak menjadi muridnya. Sekali lagi, setiap orang yang mencintai keluarga dan kehidupan duniawi daripada mengikutinya tidak layak menjadi muridnya. Yesus menekankan bahwa mengikutinya itu harus berani untuk menyangkal diri. Menyangkal diri apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, tetapi kita harus melakukan apa yang dikehendakinya. Itu berarti menyangkal diri. Memikul salib. Menerima penderitaan yang mungkin saja muncul oleh karena kita meneladani Kristus. Dan mengikutinya. Itu menjadi sebuah persyaratan sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan pada hari ini menekankan kepada kita bahwa pentingnya sebuah kesetiaan dan kesiapan untuk menghadapi kesulitan sebagai murid Kristus. Yesus mengingatkan bahwa para murid dalam mengikutinya membutuhkan pengorbanan pribadi dan penegasan prioritas dia di atas segalanya. Melalui bacaan ini kita kembali diingatkan, kita kembali ditantang, kita kembali untuk mengevaluasi bagaimana diri kita selama ini ketika kita menyatakan aku mengikut Engkau. Sudahkah kita berani memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita? Atau Allah nomor sekian karena prioritas kita adalah hal duniawi. Karena prioritas kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Prioritas yang utama adalah Allah. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka hubungan kita dengan sesama itu akan dapat berjalan dengan baik. Karena Allah tidak pernah memberikan pengajaran supaya kita tidak baik kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyadari betul bahwa keputusan menjadi pengikut Yesus berarti harus berani memiliki kehidupan yang memprioritaskan Allah dalam hidup ini. Mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita ikrarkan pengakuan percaya kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah sorgawi, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersama mensyukuri akan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup yang sudah kami lalui. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan menyapa kami melalui perenungan yang boleh kami terima dari pengajaran Tuhan melalui Injil Matius. Biarlah kami dimampukan untuk tetap memiliki kesetiaan dan keteguhan hati mengikut Tuhan, dan bahkan mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, karena Engkaulah memang yang menjadi sumber hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami yang telah mendengarkan sapaan Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau, apapun yang menjadi godaan yang ada di sekitar kami. Demikian juga kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Philadelphia dengan berbagai macam pergumulan yang harus dihadapinya masing-masing keluarga. Berkat dan pertolongan Tuhan terus nyata atas kami semuanya, supaya melalui kebaikan Tuhan kami dapat melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan di tengah pergumulan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan. Atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Tuhan memberkati mereka dalam pengharapannya untuk mendapatkan pemulihan. Ibu Suparmi Nugroho Yulianto yang juga berjuang melawan sakit yang dialaminya. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami memohon Tuhan mengangkat segala apa yang dirasakan tidak nyaman dalam tubuhnya. Dalam kemurahan Tuhan kami memohon, Tuhan senantiasa mengangkat sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Suparmi Nugroho Yulianto. Demikian juga Mas Tias Prasetyo, Tuhan memberkati dengan segala apa yang sudah dikerjakannya, dan biarlah Mas Tias juga terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kami. Keluarga-keluarga yang harus mendampingi, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar mereka dapat terus menyatakan dukungan kepada setiap anggota keluarga yang sedang berjuang, sehingga keluarga-keluarga dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini ada yang sudah menerima rapot, ada yang belum, ada yang mencari sekolah. Tuhan juga memberkati mereka semuanya, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk menjadi bekal dalam kehidupan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang harus mencukupi kebutuhan. Tuhan pun juga memberkati dengan limpah ruah berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya akan pergumulan kami lainnya ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan kiranya menengok satu persatu pergumulan hidup kami. Setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan gerejamu, kiranya Tuhan terus memberkati. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23a. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih
kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan dalam kondisi apapun, kondisi kami baik, kondisi kami kurang baik, Engkau tetap ada untuk kami. Dan kami tidak bisa menghitung Tuhan setiap berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Saat ini Tuhan kami bawa sedikit persembahan yang adalah berkat sumbernya dari Engkau. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan saat ini hanya kami haturkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Villa Philadelphia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri setiap apa yang ada pada diri kami. Amin. Kita dipanggil untuk bersedia menerima setiap resiko atas apa yang telah menjadi keputusan hidup kita. Harus berani hidup bagi Allah. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan hal itu melalui Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih Tuhan.